Salam sejahtera, kembali dengan Ibu Novita Sari Berbangun yang akan mengajarkan pendidikan agama Kristen. Kali ini pembelajarannya tentang pembelajaran kelas 9. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran kita baca firman Tuhan terlebih dulu yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 18. Kita sama-sama membacanya, Ibu akan bacakan dari sini. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Lindungi kami selalu Tuhan. Jadikan pembelajaran ini menjadi pembelajaran dalam hidup kami, agar kami menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar firman-Mu dan pembelajaran ini dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Bahan Alkitabnya yaitu dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Gereja yang memuridkan. Nah, ini subtema yang pertama. Memuridkan pertama kali dinyatakan Tuhan Yesus saat ia terangkat ke surga. Tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Murid berarti menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Cara memuridkan ialah memberitakan Injil dan membaptis orang-orang, serta mengajarkan orang-orang untuk mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh penginjil ke Indonesia ialah Franciscus Xaverius. Ini salah satu tokoh yang memberikan penginjilan di Indonesia, seorang misionaris penting di Gereja Katolik Roma. Pergi memberitakan Injil di daerah Maluku. Lalu setelah dia masih banyak lagi tokoh-tokoh berikutnya. Gereja yang melayani. Sejak awal pertama gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Gereja perdana mengangkat 7 orang diakon atau pelayan meja, seperti Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikoleus. Mereka ditugaskan untuk melayani para janda yang terabaikan. Kita bisa baca di Kisah 6 ayat 1 sampai 6. Gereja perdana mengajarkan cara melayani, seperti membantu para janda yang kesusahan, peduli kepada orang-orang yang tersisihkan, mengadakan perjamuan kasih, memberi bantuan kepada orang miskin, dan mengadakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Gereja yang bersaksi. Kesaksian artinya di bahasa Yunani itu adalah marturia. Kesaksian merupakan penceritaan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat. Misalnya, kesaksian dari seseorang yang baru saja sembuh dari sakit, atau bisa kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dapat pula berupa kesaksian tentang seseorang yang baru saja menjadi Kristen. Gereja yang bersaksi ialah gereja yang memberitakan tentang firman Tuhan. Tak hanya menceritakan, tetapi juga bersaksi dalam perbuatan. Pelayanan sosial gereja dan tantangannya.
Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa terganggu. Misalnya, di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang melakukan bantuan dana kepada mereka yang tidak lagi bisa mencari nafkah karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, beberapa orang juga ada yang memanfaatkan keadaan untuk memperkaya dirinya dari bantuan dana yang terkumpul. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain, mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Namun, sebagai gereja yang hidup di dunia, murid-murid Yesus harus siap memberikan pelayanan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk kepada tugas yang pertama. Di sini ada satu soal, yaitu berikan masing-masing 2 contoh kegiatan di gerejamu yang menunjukkan bahwa gerejamu itu adalah gereja yang telah melaksanakan tugasnya, yaitu gereja yang memuridkan, gereja yang melayani, dan gereja yang bersaksi. Jadi kalian buat 2 contoh gereja yang memuridkan, 2 contoh gereja yang melayani, dan 2 contoh gereja yang bersaksi di gerejamu masing-masing. Selanjutnya, tugas diakonia atau pelayanan dan marturia atau kesaksian gereja adalah 2 tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak dipisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberikan kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Bersaksi ternyata tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas 2. Materi kita telah selesai, tapi ini ada tugas 2 yang harus kamu kerjakan, yaitu pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk menjadi karya videomu yang menunjukkan bahwa dirimu mampu menjadi gereja yang bersaksi dan melayani. Nah, tema yang pertama yaitu sebagai gereja yang bersaksi. Di sini kamu bisa membuat video kesaksian hidupmu, bisa berupa cerita hidup ataupun berupa puisi tentang kesaksian yang hidup yang kamu alami. 2. Sebagai gereja yang melayani. Kamu bisa membuat video tentang pelayanan apa saja yang pernah kamu lakukan di gereja maupun di masyarakat dan di lingkungan sekolahmu dan bukti kegiatan yang kamu ikuti. Nah, misalnya kamu sudah punya beberapa foto melayani di gerejamu. Nah, kamu bisa buat itu foto ataupun video yang kamu simpan selama melayani di gerejamu dalam bentuk video. Dan di situ kamu menceritakan pelayanan apa yang telah kamu lakukan. Nah, bisa juga pelayanannya dengan menunjukkan bakatmu melalui nyanyian rohani yang diiringi musik sebagai bentuk pelayananmu kepada Tuhan. Nah, kalau kamu tidak punya pelayanan di gereja, kamu bisa bernyanyi dengan diiringi musik. Dan kemudian setelah kalian pilih tema yang akan kalian jadikan sebagai video ini, kalian rekam, kalian videokan, dan masukkan ke channel YouTube masing-masing. Dan setelah itu linknya dibagikan ke WA Ibu. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada yang belum paham, kalian boleh tanya langsung ke WA Ibu atau dalam kolom komentar ini, supaya kita bisa saling mengerti dan saling memahami. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan.
pembelajaran kami telah selesai. Jadikanlah kami sebagai gereja yang benar-benar mampu menjadi teladan bagi banyak orang seperti dirimu. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kali ini. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.